Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar sejarah pemikiran ilmu ekonomi Amartya Sen. Siapakah itu Amartya Sen? Beliau lahir pada 3 November tahun 1933 di Santinikéan, Bengal Barat, India. Beliau merupakan Thomas W. Lemon University Professor and Professor of Economic and Philosophy di Harvard University. Salah satu tokoh yang menerima hadiah Nobel di tahun 1998 karena kontribusinya pada welfare economy. Kemudian, keluarga Amartya Sen. Ayah Amartya Sen bernama Ashutosh Sen dan ibunya bernama Amita Sen. Amartya Sen besar di lingkungan pendidikan. Ayahnya, Ashutosh Sen, adalah profesor kimia di Dhaka University yang sekarang ibu kota dari Bangladesh. Dan kakeknya, Siti Mohan Sen, seorang profesor bahasa Sanskerta dan budaya India di kampus Rabindranath Tagore Visva-Bharati. Amartya Sen memiliki istri yang bernama Eva Kalerni dan dikaruniai 5 orang anak. Pendidikan Amartya Sen. Beliau memulai pendidikan formalnya di sekolah St. Gregory. Kemudian beliau pindah ke Santinikéan, Bengal Barat, India, dan di sanalah sikap pendidikan beliau terbentuk. Baik sekolah maupun perguruan tinggi, Amartya Sen menempuhnya di kampus Rabindranath Tagore Visva-Bharati yang tempatnya di Santinikéan. Kemudian pada tahun 1951 sampai tahun 1953 beliau menempuh pendidikannya di Presidency College in Calcutta, India, dan mendapatkan gelar BA, jurusan Ekonomi dan Matematika Minor. Beliau melanjutkan untuk belajar di Trinity College, Cambridge, Inggris. Di tahun 1955, beliau menerima gelar BA dengan jurusan Ekonomi Murni. Serta di tahun 1959, beliau menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh gelar MA and PhD. Kemudian, beliau mengajar ekonomi di sejumlah universitas yang ada di India dan Inggris. Di antaranya adalah University of Jadavpur, University of Delhi, University of London, University of Oxford. Pada tahun 1998, beliau bekerja di Trinity College, Cambridge, Inggris, hingga tahun 2004. Kemudian, pada bulan Januari tahun 2004, beliau kembali ke Harvard University dan mengajar hingga sampai sekarang. Sumber pemikiran Amartya Sen. Mengupas asumsi kebebasan. Beberapa dari ingatan Amartya Sen yang mengganggunya ketika dia berusia 7 tahun. Pada saat itu, Amartya Sen tinggal di Dhaka yang masih merupakan wilayah India. Pada pertengahan tahun 1940-an, berkaitan dengan perubahan identitas besar-besaran yang mengikuti perpecahan politik. Perubahan identitas besar-besaran yang dimaksud adalah pergolakan Hindu melawan Islam. Orang yang tadinya bertetangga jadi bermusuhan, serta orang yang tadinya saling menyapa juga jadi bermusuhan. Suatu sore di Dhaka, pada saat itu masih merupakan wilayah India, ada seorang lelaki yang melewati gerbang sambil berteriak dengan sedih dan berdarah. Orang yang terluka tersebut adalah buruh harian Muslim bernama Katernia. Dia adalah pekerja di keluarga Amartya Sen. Dia telah ditikam di jalan oleh preman komunal yang di daerah sebagian besar Hindu. Ketika dia dibawa ke rumah sakit oleh ayah Amartya Sen, dia terus mengatakan bahwa istrinya itu telah mengingatkan kepadanya untuk tidak pergi ke daerah yang bermusuhan selama kerusuhan komunal. Tetapi dia harus tetap pergi untuk mencari nafkah buat keluarganya karena keluarganya tidak punya apa-apa untuk dimakan. Hal inilah yang kemudian mengunggah pikiran Amartya Sen. Meskipun dilarang, dia tetap harus pergi karena tanggung jawabnya memberi nafkah kepada keluarganya. Kejadian tersebut juga mengingatkan Amartya Sen pada fakta luar biasa bahwa ketidakberdayaan ekonomi dalam bentuk kemiskinan dapat membuat seseorang menjadi mangsa tak berdaya dalam pelanggaran jenis kebebasan. Sebelum berkonsentrasi pada mata pelajaran ekonomi, Amartya Sen banyak belajar tentang Sanskerta, matematika, dan fisika. Keinginannya adalah menjadi guru yang tidak hanya mengutamakan teori,
tetapi juga mengutamakan praktik. Nah, motivasi belajar Amartya Sen ketika bersekolah dulu adalah karena ucapan salah satu gurunya yang bercerita tentang mahasiswa yang menginginkan nilainya baik. Karena Sen adalah seorang mahasiswa, ia harus mengakui hal itu. Dan karena Sen menganggap ia adalah mahasiswa yang baik, maka ia harus giat belajar dan melakukan yang terbaik untuk menghapus stigma tersebut. Sen berkata bahwa bukan nilai yang dikejar, melainkan ilmu pengetahuan. Amartya Sen adalah seorang ekonom India yang menjadi terkenal karena karyanya tentang kelaparan. Beliau memiliki banyak karya tentang ekonomi, dan salah satu karyanya menerima penghargaan Nobel, yaitu Ekonomi Kesejahteraan pada tahun 1998. Nobel yang didapatkan Sen berangkat dari pemikirannya mengenai kemiskinan dan kelaparan yang terjadi di India, sehingga menghasilkan konsep ekonomi kesejahteraan dan mekanisme dari kemiskinan. Menurut Amartya Sen, penyebab dari langgengnya kemiskinan, ketidakberdayaan, maupun keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Dalam hal ini, kemiskinan diakibatkan oleh keterbatasan akses. Masyarakat dibatasi pilihannya dalam menentukan keberlangsungan untuk hidupnya. Nah, apabila manusia dibatasi dan tidak diberikan akses, maka itu artinya manusia hanya melakukan apa yang terpaksa dilakukan. Nah, bukan apa yang seharusnya dilakukan. Atas dasar hal itu, maka potensi untuk mengembangkan hidup menjadi terhambat, dan pada akhirnya menciptakan kesejahteraan yang kecil. Aksesibilitas yang dimaksud Sen adalah terfasilitasinya kebebasan berpolitik, kesempatan ekonomi, kesempatan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Tema yang menyatu dalam karya Sen menitik beratkan pada penciptaan potensi atau kemampuan manusia, dan bagaimana kemampuan ini meningkatkan kesejahteraan di dalam masyarakat dan keluarga. Pemikiran Amartya Sen mengenai ketidaksetaraan banyak terinspirasi dan didorong oleh Tony Atkinson, seorang ekonom dengan konsentrasi tentang ketidaksetaraan dan kemiskinan. Amartya Sen juga mengungkapkan bahwa pemikiran kebebasan adalah untuk mensiasati pembangunan yang dilakukan oleh negara. Kebebasan ini dapat digunakan sebagai tujuan pembangunan dan sekaligus sebagai roda pembangunan. Sebagai tujuan pembangunan, kebebasan ini dapat berakibat langsung terhadap pengangkatan hak-hak asasi manusia. Nah, sehingga terhindarnya masyarakat dari berbagai ketertindasan akibat pembangunan. Dalam melakukan penelitiannya, Sen sering berdiskusi dengan istrinya, Eve Galorni. Istrinya mendorong Amartya Sen untuk bekerja pada isu-isu praktis. Nah, istrinya sangat mendukung upaya Sen untuk menggunakan kerangka dan memperluas teori pilihan sosial dalam berbagai masalah terapan, yaitu untuk menilai kemiskinan, untuk mengevaluasi ketidaksetaraan, untuk mengembangkan distribusi pendapatan nasional, untuk memperjelas konsep pengangguran, untuk menganalisis pelanggaran kebebasan pribadi dan hak-hak dasar, dan terakhir untuk mengkarakterisasi kesenjangan gender yang relatif merugikan kaum perempuan. Pada pertengahan tahun 80-an, Sen bekerja sama dengan Jan Draghi, seorang ekonom muda asal Belgia yang memiliki keterampilan dan dedikasi yang luar biasa. Pemahaman Sen mengenai kelaparan dan ketidakcukupan berlandaskan pada wawasan dan investigasi. Dan begitu pula karya terbarunya mengenai kelaparan yang dikembangkan bersama-sama dengan Jan. Sen juga sangat terlibat untuk memahami sifat keunggulan individu dalam hal kebebasan, bahwa setiap orang itu memiliki cara yang berbeda untuk menikmati sesuatu. Jadi, kemampuan setiap individu itu pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Cara mewujudkan tujuan serta pola pikir pasti berbeda. Hal tersebut menunjukkan sesuatu yang tidak mutlak, karena mutlak hanya dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, setiap orang memiliki perbedaan dalam berpikir dan menggunakan kemampuannya untuk mencapai kesejahteraan. Terima kasih telah menyimak video ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Eko Atmaji. Apabila ada kesalahan saat menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.